Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bertemu kembali bersama Ibu Maya dan Ibu Nendah dalam pembelajaran PLH Pendidikan Lingkungan Hidup pada bagian bab 2 materi mengenai pencemaran lingkungan. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak diberikan kemudahan untuk mempelajari materi kali ini. Nah, langsung saja untuk memahami materi-materi pada hari ini, maka simaklah penjelasan berikut. Materi pertama yang akan kita bahas itu mengenai pencemaran lingkungan. Tahukah kalian bahwa lingkungan dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu lingkungan alami dan lingkungan tercemar. Lalu, apa maksud dari kedua lingkungan tersebut? Yang pertama, lingkungan alami merupakan lingkungan yang memiliki keseimbangan antara komponen biotik, yaitu komponen makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, dan komponen abiotik, yaitu benda mati seperti batu, tanah, air, dan matahari. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan tercemar, merupakan lingkungan yang sudah tercemari atau terpengaruhi oleh zat-zat atau komponen lainnya yang merugikan lingkungan. Nah, adapun zat-zat atau bahan pencemar terhadap lingkungan ini dapat disebut dengan polutan. Nah, jadi dapat kita bedakan ya bahwa lingkungan alami itu adalah lingkungan yang masih asri, bahkan nyaman untuk ditempati. Sedangkan lingkungan tercemar yaitu lingkungan yang sudah tidak asri, bahkan rasanya tidak enak untuk menempati tempat tersebut. Selanjutnya yaitu terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini terjadi karena beberapa hal, diantaranya seperti adanya zat cair kimia yang berbahaya seperti limbah pabrik yang dibuang secara sembarang ke sungai tanpa adanya pengolahan. Nah, selanjutnya adanya zat gas seperti asap kendaraan, asap pabrik, dan asap hasil membakar sampah yang mencemari udara di lingkungan. Nah, kemudian ada juga zat padat seperti sampah-sampah plastik dan styrofoam ataupun sampah-sampah lainnya yang sulit didaur ulang sehingga mencemari lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adanya mikroorganisme penyebab penyakit seperti bakteri. Nah, hal itu dapat kita lihat seperti ketika kita menemukan sampah atau di rumah kita ada sampah, maka sebaiknya kita harus cepat-cepat membuangnya karena tanpa kita sadari sedang ada mikroorganisme yang tumbuh di lingkungan tersebut. Dari penjelasan tadi menunjukkan bahwa kita harus menjaga lingkungan hidup kita agar dapat hidup dengan sehat dan nyaman. Namun sebaliknya, jika kita tidak menjaga lingkungan hidup kita, maka akan terjadi beberapa pencemaran di lingkungan yang akan berdampak buruk terhadap diri kita sendiri. Nah, adapun macam-macam pencemaran lingkungan tersebut diantaranya seperti pencemaran air sungai, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Nah, dari ketiga jenis pencemaran tersebut, maka kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu adanya pencemaran air sungai. Mula-mula air yang berasal dari mata air adalah air yang bersih dan jernih. Dari sumber air di daerah pegunungan, air mengalir ke hilir. Sepanjang alirannya, air dapat saja bercampur dengan bahan-bahan ataupun zat-zat pencemar yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas dari air tersebut. Adapun zat pencemar tersebut dapat berupa sampah, limbah rumah tangga atau industri, bangkai binatang, bahan kimia dari pupuk, kemudian kuman dan bakteri dari pembusukan sampah. Adapun pengaruh pencemaran air sungai,
Yang pertama, dapat merusak lingkungan hidup sungai. Yang kedua, dapat menyebabkan pendangkalan dasar sungai. Hal itu terjadi karena terlalu banyak sampah yang dibuang ke sungai, akhirnya sungainya menjadi dangkal, kapasitas menampung airnya menjadi lebih sedikit. Akhirnya ketika hujan turun, sungai akan cepat meluap. Nah, kemudian yang ketiga, aliran air sungai menjadi tidak lancar karena aliran sungainya tersumbat oleh sampah-sampah. Selanjutnya menimbulkan beberapa penyakit karena tadi ya sampah-sampah yang semakin menumpuk tanpa disadari akan menjadi sarang mikroorganisme yang dapat menyebabkan beberapa penyakit. Dan yang terakhir, kualitas air sungai menjadi buruk. Nah, akan menghasilkan aroma-aroma yang kurang sedap juga. Selanjutnya yaitu pencemaran tanah, yaitu peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam suatu areal tanah. Akibatnya dapat mempengaruhi keseimbangan ekologis di areal tersebut. Nah, adapun penyebab pencemaran tanah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan atau tidak tepat. Akhirnya, kualitas tanah menjadi buruk. Kemudian yang kedua, sampah plastik yang berserakan di permukaan tanah sehingga menghalangi sinar matahari dan pertukaran udara yang diperlukan oleh bakteri pengurai. Akhirnya, fungsi tanah akan terganggu, kemudian tanah menjadi tercemar dan tidak subur lagi untuk ditanami. Selanjutnya penggundulan hutan. Nah, dengan adanya penggundulan hutan, pepohonan yang melindungi tanah akan musnah. Nah, permukaan tanah tidak akan lagi terlindungi sehingga ketika hujan turun, permukaan tanah itu akan hanyut terbawa oleh air hujan. Sedangkan perlu kita ketahui bahwa lapisan tanah paling atas itu merupakan lapisan humus yang paling subur, sehingga ketika tanahnya sudah tergerus oleh air hujan, maka kesuburan dari tanah itu akan berkurang. Selanjutnya, pengaruh pencemaran tanah. Nah, dengan adanya pencemaran tanah, ada dampak-dampak negatif yang dapat dirasakan. Yang pertama, seperti penggunaan bahan kimia berlebihan pada tanah akan membunuh bakteri pengurai atau makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, menyebabkan kesuburan tanah berkurang. Kemudian, pembentukan dan pemanfaatan tanah humus menjadi terhambat dan kurang maksimal. Dan yang terakhir, terdapat pencemaran udara, yaitu peristiwa masuknya zat gas atau energi lainnya ke dalam komponen udara. Nah, penyebabnya diantaranya seperti adanya gas-gas yang dihasilkan oleh limbah produksi pabrik. Yang kedua, ada gas buangan dari kendaraan ya, seperti yang dapat kita lihat di gambar. Kemudian asap pembakaran sampah dan debu yang mengotori udara. Nah, jadi itu ada beberapa zat-zat yang mempengaruhi kualitas udara atau oksigen yang kita hirup. Nah, adapun pengaruh pencemaran udara itu yang pertama dapat mempengaruhi sistem pernapasan makhluk hidup. Nah, kualitas udaranya jelek, maka sistem pernapasan makhluk hidupnya juga akan berpengaruh, misalkan akan mudah sesak, seperti itu. Yang kedua, paru-paru dan darah akan teracuni oleh bahan pencemar ya. Dan yang ketiga, kualitas udara di bumi semakin menurun. Seperti itu. Nah, itulah penjelasan mengenai materi pencemaran lingkungan. Nah, jadi jangan lupa selalu jaga lingkungan hidup kita menjadi lingkungan yang asri, bersih, dan nyaman untuk ditinggali. Nah, adapun tugas untuk kali ini yaitu kalian silakan kerjakan latihan soal di buku paket PLH halaman 23 dan 30. Nah, jika ada hal-hal yang kurang kalian pahami, silakan boleh ditanyakan pada wali kelas masing-masing, baik itu kepada Ibu Nendah, wali kelas 4B, kemudian juga kepada Ibu Maya selaku wali kelas 4A. Nah, itulah penjelasan yang Ibu
yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nah, untuk menutup pembelajaran kali ini, mari kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya.